Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta, penggemar, dan pemerhati seni dan budaya wayang kulit Gumi Sasak, kami dari Sanggar Seni dan Budaya Semapte, Dusun Gunung Agung, Desa Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, matur sopuk cerita Serat Menak dalam kisah pewayangan Gumi Sasak, mulai nelek masih masa kanak-kanakan Jayeng Rane sampai dewasa, sampai tua, bahkan sampai wafat. Nah, cerita sehat suguhan niki mudah-mudahan bau tepetik atau tekadu jari dasar cerita dalam pentas wayang kulit isi generasi-generasi penerus. Kalaupun arak tahun kurang dawak tebarang-barang sempurnaan aden tetap lestari ruan budaya pewayangan Gumi Sasak, Serat Menak, Jayeng Rane. Nah, jadi dalam kisah pewayangan aturan mangkin mulai kisah Raden Ambiah atau Jayeng Rane semaseun samasih kana. Nah, jari semaseun samasih kanak Raden Ambiah selalu bebaturan atau selalu bergaul denwah belas denwah pisah kance Raden Umar Maye. Nah, saat masih kanak Ambiah sakance Umar Maye, jadi Ambiah adalah Jayeng Rane sebenarnya. Sakjari raja kerajaan Mekah adalah mamiin sendiri teparan aran Raden Abdul Muthalib, bedui bije aran Abbas Abu Talib kanci Abdullah, termasuk Raden Ambiah. Nah, sementara Umar Maye ia bijen si Syekh Tambi Jumiril sawah terangkat atau tepiak jari sahabat bahkan keluarga si kerajaan Mekah. Ia berjangkep merari kance semeton Abdul Muthalib teparan aran Siti Maye. Ialah mami bini lakin si Umar Maye. Dari mami yang salaki Syekh Tambi Jumiril, mami bini dia teparan aran Siti Maye semeton si Abdul Muthalib. Nah, sehingga Jayeng Rane selalu kena kakang Umar Maye dalam pergaulan sak bilang jelo. Nah, jadi di setiap pada bergaul sak bilang jelo antara Jayeng Rane sakanci Umar Maye, napi pun yang pada gawe, napi pun yang pada pedaran selalu bareng. Ande nak buah-buahan arah sekek harus pada stoek. Ande ne arak nasi sepiring harus pada sepelang. Iyalah saking rapat pergaulan antara Ambiah atau Jayeng Rane sakance Umar Maye. Nah, jadi semasa masih kanak belasan tahun umur Ambiah atau Jayeng Rane, ia demen atau ia girang elek jaran tunggangan. Nah, sehingga lamun pada bekedek elek pekan atau lek tau keramaian searak selalu coba
tunggang jaran dengan, sehingga pada satu ketika arak sekek jaran elek peken ia mon tunggang mon pada derap pelayan elek keliling peken saking ngone en tunggang si ambiah saka Cumar Maya saking becatan pelayan endah sehingga sampai gerik lah jaran dengan isi lek tengah pekan bih babak barus bahkan pola. Nah sehingga pemilik atau epen jaran sak mentunggang isi ambiah saka Cumar Maya menggah sili tipak ragen sak kanjen dua bahkan tersurun bergenti saya ngak jaran sak mentunggang wah hentak parah pola babak barus dan bau tekadu malik. Nah keberadaan ini sak kanjen dua kebebengan tahun menang doang saya ngak yang bergenti eda isin sehingga penjaran pun tetap nuntut ganti rugi. Tersuruhlah pada tulak tipak kerajaan aden sak matur tipak mamin aden sak bergenti. Nah sehingga dengan rasa malu, rasa takut sak kanjen dua berangkatlah tulak tipak keraton saya matur tipak mamin Abdul Muthalib entan sak kejadian polakan jaran dengan lek pekan sehingga harus berhenti. Nah dalam perjalanan sak tulak sak kanjen dua ragu nek pada matur lek Abdul Muthalib saya ngak laun pasti naik terduka. Bahkan mamiin pun ada naik tertuntut sinak berganti pun wan tak wikan wan tak naon keadaan mami entan sak edak sinak berganti meskipun ya matur relek mami. Nah sehingga waktu dalam perjalanan saya tulak tipak kerajaan pun akhiran din bani rapat tipak keraton pada ngambar jarin lampak saya jauh din bani oleh sampai si jauh online pada lampak tamalah lek gawah si Musansang sak pada wah pejayat jaran dengan nilai pekan sehingga ngambarlah lek tengah gawah sampai terpisah arahan antara ambiah sak Cumar Maya arak salik timur arak salik barat. Nah dalam perjalanan sak pada ngambar lek tengah gawah Umar Maya datang elek sekek tau arak daiten sekek tembok sawah jari gawah lagu masih merwe marak ruan tembok sak berisi sesuatu sak indah elek dalam. Nah Umar Maya penasaran sampai entai kelek lolo aden sak bau sin sermen napi searah elek dalam tembok sak mendait sehingga dia menuah datang atas tai kelek lolo baulah sin sermen tan sak isi di dalam tembok ternyata taman lagu taman sawah hampir menjadi gawah malik si lain wah umur ratusan tahun
lagu ia masih meruah taman, saya masih narak berugak, masih narak tahun dengan tukul segala macam, ia masih indah marak ruan taman lagu masih benas. Maksud taman sawah benas si kelaian andek wah arak dengan wah lai. Nah saya penasaran lah Umar Maya mencoba ngerajang tiba tembok, sermin saya rapat turun keadaan taman, bahkan nemproh ngerajang di dalam sehingga ngelining lah di dalam taman searah elek tengah gawah. Namun cobalah tae kelik sekek berugak dan coba tes masih kuat di tenden dan mencoba ngerajang lagu ternyata taman ia masih kuat. Mulai ngerajang ngadeng saya keras sampai ribut ilik tengah gawah ilik dalam taman. Nah sehingga ngerengeh lah arak jaran jari penungguan taman searah ilik tengah gawah. Ngamuk penunggun taman kepalek Umar Maya isi jarak. Kalang kabutlah Umar Maya saat amuk si jaran awal nyerang ngelawan adeng-adeng lagu din mampu sehingga ngerajang lah malik ke tembok sampai ngerajang tipa dua taman. Nah dalam keadaan sawah sogo lilit dua taman, Umar Maya pun ingat nelek ambiah atau jayang rana entan sak gira ngelek jaran sehingga mau nangan adin sak pita ambiah berembentan adin sak bau sin sermin jaran sak ngamuk ngelek dalam taman di tengah gawah. Nah sehingga Umar Maya pun mulain pita jayang rana atau ambiah sawah berpisah arah kancenya berkuih malantan dengan salik tengah gawah pelai tutu lain pita ambiah ngone-ngone sak pita akhir bedait. Nah dimin bedait kance ambiah atau jayang rana langsung kan cerita antan arak taman wah jadi gawah malik lagu berisi jaran sak solah. Ande nak iya jadi tunggangan sangat sin pantas, sangat sin bagus, iya jadi tunggangan ambiah. Iyalah atur Umar Maya tipa Raden Ambiah atau Jayang Rana. Nah sehingga Jayang Rana pun penasaran melet ya sermin atau pedas serun jaran searah di tengah gawah jaga taman samundai tisi Umar Maya. Langsung lah ira Umar Maya tulak tipa taman wah wandai si Umar Maya lagu tamok si jaran bergegas lah pada lampak kontek cerita malik lah sampai atau datang ngelek dua taman. Nah Umar Maya wah tamok isi jaran ni den bani malik tama elek taman sehingga wah naun idap sehingga memperetok lah jalan ya tama tiba dalam taman sehingga ambiah atau Jayang Rana pun ngerajang li tembok tama langsung li dalam taman lagu keadaan taman wah lengang sepi sehingga jaran sawah ngamuk wah tama malik ili gue sehara ili dalam taman. Namun cobalah malik pihak keributan ngerajang-rajang ili beruga adin sa sugul jaran sa berjaga ngone-ngone sa ngeributan ili dalam taman maliklah surat jaran sa berjaga ili taman ngamuk palik Jayang Rana. Lagu Jayang Rana pun wah siap ngelawan sehingga terjadilah peperangan antara ambiah sakan jajaran.
Nah ngone-ngonen sak besiak mesiat kance jaran di dalam taman, baulah sin demak kentoken jaran sak ngamuk kisi jayang rane sampai ngene ngampun kalah lah jaran sak jaga taman ilik tengah gawah. Jaran ngene ngampun tipa ambiah nungkul sampein bercerita masalah diri sak jadi jaran sak jaga taman entan sak ye arak wasiat pengadik-adik elek Nabi Ishak. Saya ya bau kalahan jaran sak berjaga elek dalam taman. Nah taman sak arak ye teparan taman kali Ishak, sementara jaran sak berjaga ye aran jaran kali Ishak. Nah jadi saya ya pekalah kali Ishak sak jaga taman, iya ya kanggo jari tunggangan embe-embe ya lumbar apa-apa tu ya kadu kanggo jauh oleh embe-embe ya lumbar. Bahkan harta berana sehara ili dalam taman kanggo ngepian terserah tipa nia sawah pekalah jaran kali Ishak. Ialah wasiat elek kanjeng Nabi Ishak tipa jaran kali Ishak sak jaga taman kali Ishak. Nah akhir Umar Maya pun tekuih tama aden sak beriuk-riuk dengah wasiat sak jadi pengadik-adik tipa jaran kali Ishak, sehingga on pada kumpul lah dua banda atau harta berana searah ili dalam taman berupa pecis dinar dirham, emas permata, segala macam. Setelahan pada kowe darun harta berana ternyata ia sangat sinloe dan kasak ya pada jauh walaupun nek pondong isi kali Ishak tipa kerajaan Mekah. Nah sehingga ambiah atau jayang rana mun perintahlah Umar Maya adin sak pita masyarakat pedusunan wilayah kekuasaan kerajaan Mekah sak berdui unta berdui jaran berdui kereta adin sak betolong jauh harta berana searah li taman ya jauh tipa keraton. Nah akhirnya pamitlah Umar Maya sogol tipa masyarakat pedusunan ngending bantu ya jauh harta berana aden sak bau terjauh babar sekali tipa keraton kerajaan Mekah. Singkat cerita wadua bala sarale pedusunan pun berbondong-bondong datang jauh unta jauh jaran betolong ya jauh harta berana. Akhirnya terpondong lah selapu harta berana berangkat dah terjauh tipa keraton kerajaan Mekah. Jayang rana tunggang jaran kali Ishak kanci Umar Maya tak iring isi wadua bala pedusunan sak pondong ruan harta berana tipa kerajaan Mekah. Nah dalam perjalanan pada tipa kerajaan selapu ruan wadua bala searah elik wilayah kerajaan Mekah pada bengak sehingga ansak harta samun jauh si ambiah sakan Umar Maya teriring si wadua bala sangat sinluwe dan bernilai sangat tinggi. Singkat cerita sampailah elik kerajaan matur tipa Abdul Muttalib entan sak jauh dua banda hasil elik tengah gawah. Nah mami ensi ambiah keteparan Raden Abdul Muttalib berhasil ragu masalah keberadaan harta samun pada gading samun pada jauh tipa keraton, sehingga anda-andaan laun harta berana saluwe sehingga sak bernilai tinggi anda-andaan sak baun pada ngerampok badan pau maling.
lagu terjelasan lah kronologi pada mau harta berana sabaru, termasuk rakyat-rakyat pedusunan pun milu berjelasan, sehingga percayalah Abdul Muttalib dan sakmula harta berana sakmon jauh si ambiah harta berana sahalal, sehingga terterimalah selapuk run doi banda sak terjauh langan taman sarang di tengah gawah terkumpul lelek keraton. Rapatlah Abdul Muttalib kanca Abbas Abu Talib Abdullah kanca rakyat Salue masalah keberadaan harta berana sak terjauh isi ambiah kanca Umar Maya. Nah, dalam rapat diskusi soal harta berana sabaru, terputusanlah aden sak terbagi harta berana sabaru jari telu bagian. Sekek bagian tebing tipak Raden Ambiah atau Jayang Rana. Sekek bagian terserah tipak negara. Sekek bagian malik terserah tipak keluarga miskin dan anak yatim piatu. Jadi setujulah selapuk petinggi kerajaan masalah keputusan pembagian harta berana sajari telu baru. Jadi sekek bagian rumah Jayang Rana, sekek bagian rumah negara, sekek bagian rumah keluarga miskin dan yatim piatu. Nah, setelah terbagi harta berana sabaru jadi telu, mingat atau elenglah Abdul Muttalib entan sande uah atung upeti tipak kerajaan Yaman berturut-turut telu tahun. Sehingga kerajaan Mekah saat itu masih di bawah kendali kerajaan Yaman, sehingga harus pada serah upeti tipak kerajaan Yaman. Nah, sehingga Abdul Muttalib pun berkeputusan aden sak bajah upeti tipak kerajaan Yaman isi doi banda sak terbagi jadi telu baru, sak umah bagian negara ia terkadu jari upeti tipak kerajaan Yaman. Nah, akhirnya terutuslah Abbas Abu Talib sakanci Abdullah sak teiring isi wadu bala salue aden sak pada berangkat tipak Yaman bajah upeti kadu harta berana sak mau di tengah gawah sak terjauh oleh isi ambiah sakanca Umar Maya. Singkat cerita, bersiap-siaplah Abbas Abu Talib Abdullah sakanca wadu bala saya berangkat tipak Yaman sesuai perintah oleh Abdul Muttalib. Saya bajah upeti oleh kerajaan Yaman. Sementara ambiah sakanca Umar Maya ndek ente cerita masalah hasil rapat. Sehingga ni masih teparan kanak, masih teparan di kanggu ya dengah rapat dengan dewasa maupun dengan tua, sehingga ndek ente irak berdiskusi dalam hal keputusan petinggi-petinggi kerajaan. Nah, Abbas Abu Talib sakanca Abdullah pamit saya berangkat atung upeti tipak Yaman. Nah, penasaranlah ambiah sakanca Umar Maya sengan sak rombongan Abbas Abu Talib sakanca Abdullah kanci wadu bala salue ya pada berangkat dineman keruan yang lai tanparan si ambiah kanci tujuan saya pada berangkat. Akhir betaken lah Jayang Rana tipak Mamin mbe ya lumbar mbe ya lain Abbas Abu Talib Abdullah sakanca wadu bala ya jauh run doi banda searab. Terjawablah isi Abdul Muttalib
entan sak ean pada lalu berdagang di Pak Yaman sehingga dua banda sak terbagi di Pak negara perlu ya terkadu berdagang. Ialah jawaban Abdul Muttalib di Pak ambiah sakanca Umar Maya. Nah berlaku lah hayak milu ngiring ambiah sakanca Umar Maya. Adin sak beriuk berangkat kanci rombongan Abbas Abu Talib Abdullah kanci Wadu Bala Saloi. Lagu mami nenden izinan ambiah sakanci Umar Maya ya milu sehingga ansa masih pada kanak. Laon sak ngurayang elek gumi pair dengan atau bahkan sengkala yang dait musibah isi dengan sak elek Yaman atau dalam perjalanan sehingga sama si kanak. Nah lagu dalam angan ambiah sakanci Umar Maya merasa ragu entan sak pacu ya pada lalu berdagang sehingga marak rua nendek ya pada lalu berdagang pada berangkat. Nah, sehingga saat pamit Abbas Abu Talib sakanci Abdullah ya berangkat pada jauh upeti di Pak Yaman secara menang-menang, secara teduk-teduk, secara diam-diam ambiah sakanci Umar Maya pun nurut muri langan jauh. Singkat cerita berangkatlah rombongan Abbas Abu Talib sakanci Abdullah seiring si Wadu Bala sejauh urun harta berana menuju kerajaan Yaman. Ambiah sakanci Umar Maya pun nurut jauh, tetap penasaran. Nang cerita keceritalah supuk kerajaan saat teparan aran kerajaan Al-Labani. Nah, kerajaan Al-Labani saat terpimpin isi Raja Masban berdua patih aran Patih Daun Dari, berdua pengawal atau penggawa kerajaan teparan aran Prabu Sapardan, terus putra mahkota aran Maktal, berdua semeton atau Arin aran Sarkam, terus berdua pisah aran Darundiyu. Nah Raja Masban yang sangkep kanci Wadu Bala rakyat salui elik kerajaan Al-Labani sehingga yang angkat Raden Maktal ya jadi raja genti Raja Masban elik kerajaan Al-Labani. Nah, sehingga rapat leleh paseban kerajaan Al-Labani sakanca Patih Naran Daun Dari, penggawa kerajaan aran Sapardan, putra mahkota Raja Maktal, terus bisa naran Darundiyu sakanca Ari naran Sarkam. Nah dalam rapat Raja Masban ean angkat Maktal ya genti jadi raja, ean umuman elek rakyat salwe entan saya angkat Maktal jadi raja elek kerajaan Al-Labani. Nah sehingga dimen kumpul ruan masyarakat kanci petinggi-petinggi keraton termasuk patih, punggawa dan lain-lain. Teumuman lah isi Raja Masban entan sak ya angkat putra mahkota kerajaan yaitu Raja Maktal ya tak angkat jari raja elek kerajaan Al-Labani. Nah selapu urun rakyat termasuk petinggi-petinggi keraton searah elek Al-Labani setujulah dengan pengangkatan Raja Maktal saya jadi raja genti Raja Masban elek kerajaan Al-Labani. Nah sementara Raja Maktal masih merasa ragu ya jadi raja genti mamiin, saya merasa ndek man cukup ilmu kanuragan, ndek man cukup ilmu perang, ndek man cukup ilmu pemerintahan saya elek diriin.
sehingga meskipun menerima diri menjadi raja elek kerajaan Alabani, lagu ean ngending waktu pamit ya piterun ilmu peperangan, ilmu kanuragan, ilmu pemerintahan. Nah jari mun putusan diri nih pamit ya coba piterun ilmu elek mamin setelah pengangkatan diri insa jadi raja elek Alabani. Nah lagu dalam mensaya piterun ilmu kanuragan, ilmu pemerintahan deneman keruan sasaran mbe negara yang 7. Sak jelas yang pamit pite ilmu. Sehingga teiring lah isi Patih Darundari, Prabu Sapardan, terus semeton saaran sarkam kance pisaan saaran Darundia. Kance wadu bala salue berangkatlah ya piterun ilmu pemerintahan, ilmu kanuragan, ilmu perang. Lagu derman keruan sasaran mbe ya tipe amperan pite ilmu. Nah Raja Masban pun setuju elek permintaan Raja Maktal, saya lalu piterun ilmu kanuragan. Singkat cerita, pamitlah Raden Maktal sak kaca rombongan ya berangkat pite ilmu kanuragan. Jadi tumindaklah baris Alabani meskipun dekman keruan sasaran. Jadi saya jawab pada tumindak pedak ginawi adoh ginawi pedak. Ini saya jawab jalan rapat saya jawab. Nah dalam perjalanan bedaitlah kanci rombongan Mekah saya jauh upeti tipak kerajaan Yaman. Nah jadi mupakatlah Raja Maktal kanci Patih Darundari sakanci Sapardan kanci rakyat wadu bala. Aden saya mulai pada adu ilmu kanci baris saya kanjen berdaya telek tengah perjalanan. Sehingga berencana lah ya rampok ruan gegawan baris Mekah saya lalu atung upeti tipa Yaman. Sehingga rombongan Alabani pun merapat ini baris Mekah saya atung upeti tipa kerajaan Yaman. Nah demen bedait langsung saling ketuan. Maktal pun menendeng harta berana ada satu terserah tipe baris Alabani. Sementara Abbas Abu Talib sakanci Abdullah matur entan sak harta berana sak mon pada jauh yang terkadu jadi peti tipe kerajaan Yaman. Nah lagu Maktal seakan-akan menjadi rampok tetap penergah pada jejauhan ada seserah baik sehingga lamun andai nyerah yang temati tantang perang. Lagu Abbas Abu Talib sakanci Abdullah den berdua ilmu perang sehingga den bani perang dimentegertak si baris Alabani langsung pada serah dua banden menadik langsung pada pelai tulak sehingga den bani ngelawan perang. Nah sehingga dua banda sama pada jauh sa sejatin yang tekadu jari upeti tipa kerajaan Yaman tegading atau tebait lah si baris Alabani saat terpimpin si Raja Maktal. Nah baris Mekah saat terpimpin si Abdullah Abbas kanci Abu Talib pada tulak dalam keadaan tangan kosong sehingga wah terampaslah dua banda saya kadu jadi upeti tipa kerajaan Yaman.
Nah dalam mensak pada tulak tipak kerajaan Mekah bedaitlah kanca ambiah atau jayang rana sak kanca Umar Maya sehingga ia nurut jauh metaken atau berketuan lah jayang rana sak kanca Umar Maya tipak Abbas Abu Talib sak kanca Abdullah. Ia kembek suruh pada tulak becat lalun terus sembe tahu dua banda sama pada jauh. Apakah huan tak bau sim dagang atau huan tak bau sim bisnisan mau ambil hasil. Ialah pengenuan yang rana sakanci Umar Maya tipa Abbas Abu Talib sakanci Abdullah. Nah Abbas Abu Talib kanci Abdullah berjawab pentan sak mula den wah datang lain lagu ia terampok kelek tengalangan isi baris Alabani serta pempen isi Raja Maktab. Nah jayang rana sakanci Umar Maya merasa menggah sili sehingga dua banda sakmon pada jauh ia tekadu jari berdagang ia hasil elek taman kali sahab sehingga merasa keberatan lamun ya terampok cuma-cuma terbaik si dengan. Uniraklah Abbas Abu Talib Abdullah sakanci wadu balik ada satu tulak palek malik baris Alabani sawah pada bait harta berana samun pada jauh sak sebenarnya yang terkadu jari upeti tipak kerajaan Yaman. Akhir pada tulak malik pita baris Alabani. Singkat cerita berdaitlah Malik kanci Raja Maktar atau baris Alabani. Telakuklah Malik dua banda samun pada bait telek Abbas Abu Talib kanci Abdullah isi jayang rana. Nah pagah Raja Maktar dek milih serah sehingga ia hasil perang. Saya berhasil perang atau kalahan musuh berarti dua banda sak mun pada bait ia jadi milik. Ialah jawaban Raja Maktar. Nah sengan sapagah akhir jayang rana pun sayan menggah sehingga terjadilah perang antara baris Alabani sakanca baris Mekah. Nah singkat cerita kalahlah Raja Maktar Sapadan mati Patih Daun dari mati Maktal nungkul tipak jayang rana tama baris Mekah dengan perjanjian ean ngaula sepati gesang nelek jayang rana sehingga ansa kalah perang isi ambiah atau jayang rana. Dari Maktal darun dia sarkam pun milu elek baris Mekah lagu Malik kan ngende ngaden sak Malik pita ilmu kanoragan sak lain sehingga nia wahan tangkat jari raja elek kerajaan Alabani lagu din mencukup ilmu perang ilmu pemerintahan sak kanca ilmu keadilan nanti ilmu-ilmu lain. Akhir terjinanlah si jayang rana ya lalu Malik pita ilmu. Maliklah pamit Raja Maktal ya lalu pita ilmu lain sehingga pisahlah elik perjalanan sementara dua banda sak wan pada bait baru Malik terbait isi Abbas Abu Talib sakanci Abdullah kanci pengiring sa milu ya atung putih tiba kerajaan Yaman. Singkat cerita Maktal pamit jayang rana Umar Maya kanci Abbas Abu Talib Abdullah terus tiba kerajaan Yaman ya pada atung upeti sesuai perintah elek Raden Abdul Muttalib elek kerajaan Mekah.
Singkat cerita, baris Mekah pun sampai lek dua kerajaan Yaman. Lagu sendeman saya pada tama elek keraton pada pihak pondok dulu elek dua kerajaan Yaman. Nah, di menuah jari pada sin pihak pondok pada istirahat. Terputusanlah Aden Sa Abbas Abu Talib kanci Abdullah ya manjing pipak keraton ya matur tan sawahara upeti atau harta berana saen pihak jadi upeti wahara elek pondok elek dua kerajaan. Nah, sementara ambiah sakanci Umar Maya tetap ndot elek pondok. Ni sakanjen telu berangkat ya tamu tipak keraton Raja Yaman. Nah, Raja Yaman saat terpimpin si Raja Badi Bahram, terus Patih Naran Patih Burhan, berduain biju atau putri sa Solah Ayu, dia saat teparan aran putri Mang Ditaim. Nah, Raja Badi Bahram yang kumpul rakyat wadu balen kanca petinggi-petinggi kerajaan yang bahas soal upeti saat dewah terbajah hesi kerajaan Mekah berturut-turut 3 tahun, sehingga sangkap le paseban kerajaan Yaman terpimpin si Raja Badi Bahram. Nah, saat pada diskusi atau rapat soal upeti saat dewa terbajah si kerajaan Mekah berturut-turut 3 tahun, tiba-tiba manjinglah matur Abbas Abu Talib sakanci Abdullah tipak paseban negara Yaman. Maturlah Abbas Abu Talib sakanci Abdullah entan sakwah gading atau jauh harta berana sak yang kadu jari bajah upeti tipak kerajaan Yaman, lagu ia masih hara elek dua kerajaan, masih hara elek pondok sama pada pihak tau istirahat sendeman sak pada serah ruan harta berana. Nah, singkat cerita akhir Raja Badi Bahram pun memperintah kaula balen ya lalu bait harta berana sak ya tepiak jadi upeti searah elek dua kerajaan. Nah, sementara Umar Maya sak kanci ambiah searah elek pondok berdua rencana lain. Berembentan ya berencana Aden sak harta berana sak mon pada jauh ya tepiak jadi upeti elek Yaman, Aden sak ndek bau terbait isi Raja Badi Bahram. Sehingga rapatlah sakanjen dua kanci Umar Maya. Aden sak piak diri jari hantu-hantuan. Piak diri jari tu selak pada cat diri si cat sak macam warna-warni ruan. Yang petakut wadu bala saya bait turun harta berana sa elek pondok. Dari jayang rana piak diri jari hantu air. Jadi tu sela air. Terus Umar Maya piak diri jari tu sela api. Congoklah jaga harta berana saya tepiak jari upeti antih wadu balen kerajaan Yaman saya bait upeti. Singkat cerita, wadu balen Raja Badi Bahram saya terperintah ya bait upeti elek dua kerajaan pamit berangkat. Sementara waktu wah sore. Jangan sewah sore jenang peteng
Dari ni Jayang Rana sak kanci Umar Maya toko lelek atas upeti. Demen datang wadua balen Raja Badi Bahram, saya angkat harta berana saya tepi jadi upeti. Langsung menakut-nakut, langsung petakut turun rakyat Yaman isi Umar Maya sak kanci Jayang Rana. Saya ingat ni jekan jadi hantu. Awar pelewa sisi batu, awar pelewa sisi macam-macam, aden sak pada takut. Akhir wadua bala saya bait upeti pun bantak takut. Din bani ya demak harta berana searak elek pondok. Saya ingat ia terjaga isi hantu-hantuan. Pelailah wadua balen Raja Badi Bahram tama Malik tipak paseban matur entan sak den bau isin bait upeti sarale pondok sengak ia terjaga isi hantu. Nah, metaken atau berketuan lah Raja Badi Bahram milik Abbas Abu Talib sak kanci Abdullah. Masalah keberadaan harta berana sak terjaga isi hantu. Ia kembek gawe narak hantu elek dua banda sak ya tepi jadi upeti elek dua pondok. Abbas Abu Talib sak kanci Abdullah kebingungan sehingga edak hantu mon pada jauh elek Mekah. Jadi maturlah tipa Raja Badi Bahram tan edak apa-apa elek pondok, edak hantu elek pondok. Dia kembek surun tiba-tiba ada hantu. Nah, dalam hal sak pada kebingungan, akhir Raja Badi Bahram pun perintah Patih Burhan bait arak endah pengawal kerajaan sak teparan rantauan kanci Andali. Ia mensuruh Malik bimbing wadua bala ya lalu bait harta berana searah elek dua pondok. Nah, sementara Abbas Abu Talib sakanji Abdullah tama Malik elek tawan pada istirahat. Awaran pada saling ketuan. Saya kira-kira jadi hantu elek dua pondok. Nah, sudah sak pada berunding kanjeng telu antara Abbas Abu Talib sak kanjeng Abdullah. Wah, pada mikir entan andeen lain sak pihak diri nyari hantu pastiin ambiah sak kanjeng Umar Maya. Sehingga memang ia girang pada pihak ekan-ekan, baik elek kerajaan maupun elek tahu-tahu sarami. Sehingga wah pasti wah entan sak mula ambiah sakanci Umar Maya pihak diri nyari hantu. Ia menurut Abbas Abu Talib sakanci Abdullah. Sehingga mikirlah entan sak pasti nak terjadi perang. Mau terus apa yang gawe lamun nak terjadi perang. Ia hasil diskusin ean pada sedut keraton lamun wah mulai perang elek dua pondok antara hantu sakance Patih Burhan tawan Andali sakance rakyat Raja Yaman. Nah, berangkatlah Patih Burhan kanci tawan sakance Andali seiring si wadua bala saya lalu pada bait upeti searah elek dua pondok kanci awar nak cek hantu searah elek harta berana sak berjaga elek dua pondok. Nah, demen wah sogol Patih Burhan sakanci tawan Andali mulainlah sedut keraton isi Abbas Abu Talib sakanci Abdullah.
sementara ele dua wan tak mulai pada perang kanca Ambiah Dait Umar Maya. Nah, saya ingat waktu sak pada sogol lek bait harta berana serta pempen si Pati Burhan tawan sak kanca Andali. Ambiah sak kanca Umar Maya wan tak sah jari hantu. Lagu wah jari manusia biasa sambil pertahanan ruan harta berana sak ya tepiak jari upeti. Dari perang le dua wah mulai, keraton wah mulai tersedut si Abbas Abu Talib kanca Abdullah. Ni men wah sah sedut. Keraton ni langsung pelai gabung malik elek baris Mekah. Nah, tawan sak kanca Andali tersuruh si Pati Burhan tetap perang. Pati Burhan pun tulak tipak keraton cek ruan kebakaran sak tebak sedut di si Abbas Abu Talib sak kanca Abdullah. Nah, langsung ngecek tahun istirahat Abbas Abu Talib sak kanca Abdullah isi Pati Burhan, ternyata sak kanca telu wah hedak. Sehingga saya mencuriga entan sak mula ekan-ekan Abbas Abu Talib sak kanca Abdullah sak nyedot elek keraton. Maturlah elek Raja Badi Bahram. Nah, sementara elek dua pondok tetap terjadi perang. Sementara Pati Burhan sak kanca Raja Badi Bahram pun sogol milu perang. Nah, di saat pada perang si Ramen baris Alabani sak wah pita ilmu kanoragan waktu sak pisah kanci Jayang Rana pun sempat mendengar situasi lek dua kerajaan Yaman tan sak kedengahan unin dengan mesiat, sehingga merapatlah baris Alabani tipak dua kerajaan Yaman. Nah, sementara Raja Maktal sakwah boyong endahar Raja Miskat ia mun jauh gabung milu lah akhiran gabung kanci baris Mekah perang kanci dua bala kerajaan Yaman. Taman sak tawan kanci Andali mati, Pati Burhan pun mati kalah. Dua bala sak masih hirup pelai tu lain. Raja Badi Bahram pun kalah nongkul tipak baris Mekah. Nah, akhir situasi kebalik. Waktu sak sendeman pada atung upeti tipak Yaman, kerajaan Mekah masih elek bawah kekuasaan Raja Yaman. Lagu setelah kalah Raja Badi Bahram si Jayang Rana, Raja Yaman di bawah kendali kerajaan Mekah. Sehingga Raja Badi Bahram wah nongkul. Akhir teriraklah pada kumpul di dalam keraton selapu ulun baris Mekah, baris Alabani. Nah, Putri Mandi Taim terserahlah milik Jayang Rana. Lagu Jayang Rana sengan sama Sindekman Waya nek berjangkep Dekman Waya nek berdua sebinian, sehingga den sanggup pihak berjangkep atau den sanggup pihak merari kanca Putri Mandi Taim. Nah, akhir pada sukan-sukan lah di dalam kerajaan Yaman sewah tak pada perang. Nah, dalam rapat sak pada diskusi masalah Putri Mandi Taim saya tepitian jodoh, akhir Raja Badi Bahram berniat pihak sayembara aden sak berdua jodoh Putri Mandi Taim, sehingga Jayang Rana den man sanggup ya
bejangkep sesuai aturan sak waliwat ia masih nikman cukup umur ya berdua sebinia. Nah sehingga keputusan lah ya pihak sayembara panak sebuah gelang. Saya bau sin panak gelang sak terpasang di sikit tau tamu anak panahan iyalah ya jari jodohan putri Mang Ditaim langsung ya berjangkep milik kerajaan Yaman. Nah jadi singkat cerita sayembara pun terumuman milik seluruh negeri. Saya berangan milu berdaftar ya jadi pemanah atau saya berniat ya berjangkep kanci putri Mang Ditaim aden sak milu elek sayembara sak mun umuman isi Raja Badi Bahram elek kerajaan Yaman. Sumrahlah cerita soal sayembara sak yang pihak si Raja Badi Bahram sampai elek Abesi. Nah arak satria pemanah elek Abesi sak teparan aran Raden Tohkaran sehingga melihatlah milu ya ikuti sayembara sehingga langsunglah berangkat tipak Yaman teriring isi wadua bala. Nasi jawan antara Abesi kanca Yaman sayembara pun wan sak mulai elek alun-alun kerajaan Yaman. Jadi selapuk ruan pemanah-pemanah sak milu oleh sayembara si loi en pemanah sak wah coba panak gelang sak jari sasaran anak panah sesuai jarak sak wah tentuan dia nema narak bau tembus anak panah ya tembus elek gelang sak terpasang jari syarat ya berjodoh kance putri Mang Ditaim. Sampailah satria Abesi sak tepanaran Tohkaran elek alun-alun taon dengan sak sayembara ya panak gelang sak jadi sasaran anak panah. Nah mendaftarlah Tohkaran meskipun sawah lambat awan terkelilik-lilik si dengan loe sehingga si loe pemanak sawah coba edak ini berhasil sehingga dia pun terolok-olok seakan-akan din mungkin ya bau berhasil ya panak gelang sak jari sasaran anak panah sesuai syarat jadi sayembara sak tepiak isi Raja Badi Bahram. Nah akhir tebinglah kesempatan Tohkaran mana dimin mulai mana langsung tembus anak panahan sesuai aturan. Jadi berhasillah Tohkaran lepas anak panahan tamu elek gelang sak terpasang jari sasaran anak panah dalam sayembara. Suraklah para penonton guruh gemuruh entan sak berhasil Tohkaran lepas anak panahan tipak sasaran gelang. Nah lagu demenek lalu bait putri Mang Ditaim langsung tertinjal isi putri Mang Ditaim sehingga ruwe-ruwean putri Mang Ditaim masihin berangan ya berjangkep kance Jayang Rane dan berangan ya berjangkep kance dengan lain. Nah lagu sengan saya tabiat putri Mang Ditaim tipak Tohkaran Jayang Rane pun menggah sehingga keputusan sawah tepiak dalam sayembara keputusan sak tepiak isi mamin sendiri sehingga nisten tiak jari putri raja lamun tak dia turut aturan sendiri. Akhir menggah Jayang Rane bahkan mempelewas putri Mang Ditaim lagu tersalah kisi Raja Badi Bahram
tunas ampun ngene ngampun tipak Jayang Rane isi kelakuan Putri Mangdi Taim. Nah akhir terserahlah Putri Mangdi Taim tipak Jayang Rane. Terus Jayang Rane pun muntikah lah Putri Mangdi Taim kance tokaran sehingga iya memang jadi kesepakatan dalam sayembara saya berhasil lihat panah gelang sawah jadi sasaran anak panah ialah jodoh Putri Mangdi Taim, sehingga berjangkaplah tokaran kance Putri Mangdi Taim sesuai kance adat kerajaan. Nah setelah selesai pernikahan pesta sesuai adat, Ambiah atau Jayang Rane pun berniat tulak malik tipak kerajaan Mekah. Dari selapuk urun wadua bala pengiring termasuk tokaran sakance Putri Mangdi Taim, baris alabani pun ngiring milu tipak kerajaan Mekah tulak tipak Raden Abdul Muthalib. Sementara Raja Badi Bahram tetap pihak tunggu negara lek kerajaan Yaman. Singkat cerita, berangkatlah baris Mekah termasuk Jayang Rane, Maktal, Umar Maya, Abbas Abu Talib Abdullah sakanci wadua bala pengiring Jayang Rane. Sampai lek Mekah nang cerita keceritalah supuk raja atau supuk kerajaan sak teparan aran kerajaan Koh Karib. Nah, kerajaan jadi kerajaan saya cerita kerajaan Kebar. Nah kerajaan Kebar saat terpimpin nisi raja saat teparan aran Raja Alkamah, budoi patih aran Patih Kebarsah, budoi putra atau bija saat teparan aran Yusuf Adi sakance Uksam. Nah kerajaan Kebar saat terpimpin nisi Raja Alkamah yang kumpul ruan wadua balen, yang kumpul ruan petinggi-petinggi keraton, yang bicaraan soal keberadaan jaran sak tengepian nisi Ambiah atau Jayang Rane sak sangat terkenal solah bagus dari tunggangan raja. Sehingga berencanalah Raja Alkamah regah atau bait jaran sak tengepian isi Jayang Rane sehingga den pantas Jayang Rane berdui jaran solah jari tunggangan. Sehingga dalam rapat pun Raja Alkamah elit negara Kebar menutuslah bijen atau anak saat teparan Yusuf Adi sakanci Uksam teiring si wadua bala lalu regah jaran Jayang Rane saat teparan aran jaran Kalishak sehingga den pantas tegisi si Jayang Rane. Ialah keputusan Raja Kebar saat teparan aran Raja Alkamah. Nah singkat cerita, Uksam sak kanca Yusuf Adi teiring si wadua bala Kebar bersedialah jadi duta sesuai perintah Mami Raja Alkamah. Saya berangkat lalu regah jaran Jayang Rane sak teparan aran jaran Kalishak. Akhirnya pamitlah Uksam sak kanca Yusuf Adi ele Mamin berangkat tipak Mekah.
Nah, dalam perjalanan antara kerajaan Khaybar sakanjai kerajaan Mekah harus melintasi wilayah kekuasaan atau daerah larangan kerajaan Madain. Jadi harus melintasi gawah maupun serin gawah larangan kekuasaan kerajaan Madain. Nah, jadi tumindaklah baris Khaybar terpimpin si Uksam sakanjai Yusupadi berangkat tiba kerajaan Mekah. Nang cerita lah kerajaan Madain saat terpimpin si Prabu Nusirwan atau Prabu Nyangkrawati Patih Naran Patih Baktak sengak dalam situasi aman melihatlah pada ya sukan-sukan nyerang berburu elek gawah elek daerah larangan kerajaan Madain. Nah, sehingga dalam rencana saat pada ya berburu Prabu Nusirwan pun milu. Dari seluruh wadua bala termasuk petinggi-petinggi keraton pada terirak lah ya pada lalu berburu elek gawah. Nah, jadi termasuk kursi kerajaan pun pada ponggok jauh sehingga yang pada ngonek sukan-sukan elek gawah dalam berburu. Singkat cerita, baris Madain saat terpimpin si Patih Baktak langsung berangkat tipa gawah. Raja Nursiwan pun milu dalam rombongan sampai lek wilayah tahun saat pada berburu pada pihaklah pondok. Dari kursi kerajaan pun terjauh tolok le pondok. Singkat cerita pada tamalah berburu le tengah gawah, sementara pondok terjagalah isi beberapa pengawal. Nah, saat pada berburu le tengah gawah liwatlah baris Khaybar saat terpimpin si Uksam sakanjai Yusupadi teiring si wadua bala. Kebetulan liwat elek pondok saat tahun mondok baris Madain. Nah, saingan saat pada kita aduan kursi kerajaan sak solah elek pondok. Akhir mon ending lah harga haisi Yusupadi sakanjai Uksam. Aden sak tebing kursi kerajaan searah elek pondok. Otomatis pengawal pun menolak. Lagu Uksam sakanjai Yusupadi pun pagah sehingga merampaslah kursi kerajaan searah elek pondok gawah kerajaan Madain, sehingga seluruh ruan pada rakyat jekan pada berburu elek tengah gawah. Akhir men pada mati lah penjaga-penjaga searah langsung pada jauh kursi kerajaan menuju Mekah. Nah, singkat cerita Yusupadi sakanjai Uksam kancai wadua bala dan seiring tipa Mekah sampailah elek kerajaan Mekah. Nah, maturlah elek Raden Abdul Muthalib masalah tujuan saya ending jaran sak teparan aran kalis hak sehingga den sosok atau den paut yang rana ya gisi jaran sasolah sehingga ni den man jadi raja. Dengan berbagai alasan segala macam lagu Abdul Muthalib berkilah lamun masalah jaran nia ambiah ipe
lama milih laku elek ambiah atau jayang rana sakance Umar Mayu. Nah, di mendengah cerita tentang saat milih endeng jaran isi Isupadi sakance Uksam, jayang rana pun sogul kanci Umar Mayu. Sogul langsung lah berdait kanci Supadi sakance Uksam kanci baris kebar entan sak milih pada perang, milih pada endeng jaran. Akhir perang pun terjadi antara jayang rana sakance Umar Mayu. Di mana perang kalahlah Yusupadi, sementara Uksam mati. Yusupadi nongkul tamu elek baris Mekah. Sementara kursi kerajaan sak menjauh isi Yusupadi sakance Uksam sakance Wadu Balen tersandra isi jayang rana elek kerajaan Mekah. Nang cerita Yusupadi kalah nongkul ngabdi tipak jayang rana, keceritalah kerajaan Koh Karib. Nah, kerajaan Koh Karib saat terpimpin isi raja saat teparan Raja Umar Ikrab, Patih Naran Patih Arjan bijian sendiri, terus rakyat Wadu Balen petinggi-petinggi keraton masih bijian sendiri, sehingga bijian Umar Ikrab keluwe narak petang dasi, bahkan narak sakena petang dasi 4, antara lain Umar Madi, Jasne Karne, Jeras Mali Jeras, Durdanas, Beksum Baru Beksum, Ardiman Ardi Kapilar. Nah, Raja Umar Ikrab yang kumpulan ruan rakyat nelik paseban kerajaan Koh Karib, sehingga nia masih dengah hantan tersohor jaran saat temiliki si jayang rana itu jaran Kalisahak kanci kursi kerajaan Medayen ia tersandra elek kerajaan Mekah. Nah, jari berbentan aden saya pada regah ya bait jaran Kalisahak sakance kursi kerajaan Medayen. Singkat cerita, terutuslah Umar Madi sakance semeton-semeton berangkat tipak Mekah, ya lalu baitlah atau regak jaran Kalisahak sakance kursi kerajaan Medayen. Dari Patih Arjan sajari penunjuk baris, artinya jadi julu nganjuring baris, langsung tamu tipak paseban kerajaan Mekah. Nah, Abdul Muthalib sakance rakyat kumpul. Nah, saat pada kumpul Patih Arjan tamalah jauh surat sak tepiak isi Raja Umar Ikrab sak isin ean ending jaran Kalisahak kanci kursi kerajaan Samun Sandra, sehingga anden pantas ya ke ngepian isi jayang rana
sehingga ndek jari raja marak raja-raja salain. Nah, Abdul Muthalib dan sanggup ya bebeng kali sahak sakanci kursi. Terus demen wah tolak permintaan Pati Arjan, langsung mensogo lele paseban kerajaan Mekah. Lagu waktu unsak sogol keturut muri isi Umar Maya sampai lek dua keraton. Akhir Pati Arjan telawan si Umar Maya sampai pelai Pati Arjan langsung kan barak tipak Umar Madi bercerita masalah kejadian sak mun alami. Nah, akhir perang terjadi antara selapu semeton Umar Madi sakance Jayang Rana dan Umar Maya dibantu si Maktal, dibantu si Tokaran, sampai seluruh rombongan Kohkarib setepiak jari duta atau jari utusan kalah nongkol tipak Jayang Rana searah ilik Mekah. Sehingga tamalah ilik baris Mekah ikuti syariat Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, setelah kalah rombongan kerajaan Kohkarib serta pimpin isi Pati Arjan sakance semeton-meton sak luwe tamalah ilik baris Mekah sesuai ubayan sapada wakalah nongkol ngabdi tipak Jayang Rana. Nah, nang cerita ke cerita lah kerajaan Medayin sak kepimpin isi Raja Nusirwan, Patih Naran Pati Baktak, pengawal kerajaan atau penggawa kerajaan aran Raja Sarwal atau Kistaham, berdua anak aran Kobat Serkap, Jestun, Istun, dan Kadarsi. Nah, terus pengawal-pengawal selain aran Prabu Bubarwan, Keras Binandur, terus arak tukang panah kerajaan Medayin aran Raden Erjan, sak kanci Erjos. Kumpullah hilik paseban kerajaan Medayin bicara soal wah tersohor masalah kabar Jayang Rana atau putra Mekah sawah bau sengkalah raja-raja sabelik searah elik seputaran kerajaan Mekah, sehingga ia merasa pada khawatir elik kerajaan Medayin sang lemak ngone-ngone yang sampai ya berganggu elik kerajaan Medayin ya sengkalah waduh bala elik kerajaan Medayin termasuk Datu atau Prabu Nusirwan. Nah, sehingga pada rapatlah sangka pilih paseban masing-masing teketuan lah berembe solusi masalah keberadaan Jayang Rana sawah bau sengkalah Raja Belik, sehingga ngone-ngone matur lah pendeta Betel Jemur sugulan iden berembentan aden sak selesai solusi aden sandik takut malik masalah keberadaan Jayang Rana sawah bau sengkalah raja-raja sak kuat atau raja-raja sabelik. Nah, ide Betel Jemur aden sak undang Jayang Rana tama tipak baris Medayin pihak ajari anak angkat aden sak
sayan kuat keberadaan atau kelanggengan kerajaan Madain, sehingga ketakutan saya berganggu elek kerajaan pun yang terjadi. Nah, iden berterjemur pun tersambut baiklah isi Prabu Nyangkrawati, sehingga menerima lah nasihat berterjemur. Nah, di mana terima nasihat berterjemur, akhir Prabu Nyangkrawati berkeputusan ya utus Raja Turki searah elek kerajaan Madain sa milu ngabdi le kerajaan Madain sa teparan aran Ibrus Karan. Ia ajari utusan berangkat di Mekah ya undang Jayang Rana keikuti si Wadul Bale. Nah, sementara sa wah teputusan adin sa utus Ibrus Karan ya berangkat di Mekah, secara rahasia Patih Baktak pun berdaitlah kanci rombongan Ibrus Karan sendiman saya berangkat di Mekah. Dari waktu sa pada mupakat kanci Patih Baktak, Ibrus Karan tersuruh bersenjata lengkap isi Patih Baktak, sehingga alasan aden sak ndek mele Jayang Rana, ada sandik kayun Jayang Rana terundang tiba kerajaan Madain, sehingga lamun naya mele terundang bergabung elek kerajaan Madain, sang lemak lat ia ajari duri dalam daging elek kerajaan Madain. Pasti nak ngiri berkuasa elek kerajaan, namun tayak undang ajari anak angkat elek kerajaan Madain. Ialah hasil rembukan Bakta kanci Ibrus Karan. Sementara berterjemur matur lamun nayak undang Jayang Rana dan kanggo pada bersenjata lengkap. Lagu Bakta pia ekan-ekan aden sak pada bersenjata lengkap ya sama tiba kerajaan Mekah. Nah, akhir Ibrus Karan pun bersenjata lengkap berangkatlah pamit ya, lalu undang Jayang Rana atau Raden Ambiah aden sak bergabung tiba kerajaan Madain. Untuk cerita pada pamit berangkat nang cerita keceritalah masalah Raja Kankan sak terpimpin isi Raja Bahram. Nah, jadi lamun Raja Yaman teparan aran Raja Badi Bahram, Raja Kankan teparan aran Raja Bahram. Nah, malik kumpul Prabu Nusiwan yang bahas soal Raja Kankan atau Raja Bahram sak mimpin elek Kankan entan sak wah murtad elek kekuasaan kerajaan Madain, sehingga Raja Bahram wan tak ndek mele atau upeti tiba kerajaan Madain wah bertahun-tahun wah melebihi batas, sehingga Prabu Nyangkrawati atau Prabu Nusirwan utuslah pengawal istana sak teparan aran Prabu Kistaham atau Raja Sarwal kanci bije-bijean sak teparan aran Kobat Serkap Estun sak kanci Kadarsi. Ikuti si rakyat ya menuju negara Kankan ya pastian soal
keberadaan Raja Bahram ya tagih upeti sang Dewa Tebajah selama bertahun-tahun. Akhirnya istaham sa kanci kobat serkap jesun istun kanci kadarsi pun berangkat menuju negara Kangkang. Nang cerita nah barisan Raja Turki Ibrus Karan sak berangkat tipa Mekah wah sampai le luar kerajaan atau sampai le dua kerajaan. Nah penduduk pedusunan searah elek dua kerajaan Mekah sak bedait kenci rombongan bersenjata lengkap marak ruan musuh sak ya datang nyerang, sehingga pada maturlah pelai tama tipa kerajaan entan searak musuh tama tipa Mekah saya bergempur bersenjata lengkap. Jadi maturlah rakyat pedusunan tipa Raja Abdul Muthalib tentang keberadaan Ibrus Karan sak tama tipa kerajaan Mekah atau wilayah kerajaan Mekah bersenjata lengkap. Nah secara diam-diam Jayang Rana sak kanci Umar Maya dia mendengah rakyat pedusunan matur tipa Raden Abdul Muthalib sogol ndek pamit telik mamin yang lalu sermen ruan rombongan sak bersenjata lengkap elik jarak dekat. Nah Malik pihak diri yang jadi hantu-hantuan Umar Maya sak kanci Jayang Rana sambil petakut-takut rombongan sak bersenjata lengkap baru atau rombongan Ibrus Karan awal dan pelewa sisi batu maupun benda-benda searah ilek dua kerajaan. Akhirnya terjadi perang sampai baris Ibrus Karan pun kalah, langsung terlucut senjata sama pada jauh. Akhirnya pakaian pun menelekak. Ibrus Karan jauh surat suruh tamu tipa keraton sa jauh surat sa isin surat yang undang Jayang Rana datang tipa kerajaan Medayin adin sandor jari anak angkat milik kerajaan. Nah waktu sak tamu tipa keraton sengan sawah telekak ruan kelambi apaan wah den kelambi keketuan lah si Abdul Muthalib ia kembali ampun pada tamu jorok marak dengan saat dia berde pakaian. Nah berceritalah Ibrus Karan masalah keadaan tan sakwah terserang ini dua kerajaan isi waduh bala Mekah. Nah lagu waktu sak ketuan saya wah epin ekan-ekan sak gagah ruan kelambi apaan termasuk senjata edak dengan ngaku saya nggak Jayang Rana pun waktu sak terpretok tertunjuk si Abdul Muthalib pun dia ngaku si Ibrus Karan saya nggak waktu sak terserang dia pihak diri jadi hantu-hantuan. Sehingga terbacalah surat undangan saat menjauh isi Ibrus Karan. Di mana selesai terbaca dan sa isin adin sa undang Jayang Rana ya bergabung elek kerajaan Medayin.